Bebatuan di sini banyak mengandung emas, ujar seorang dari mereka. Lalu si Bono menjawab, tahu dari mana kalau di sini banyak emas? Lalu si Tono mengambil salah satu batu. Tono menjelaskan, lihat di batu ini ada garis benang-benang emas, inilah buktinya. Si Jono maju selangkah sambil bergumam, banyak kali omong kalian. Udahlah langsung kerja. Kumpulkan semua batu yang mungkin mengandung emas. Akhirnya mereka bekerja mencari batu yang kemungkinan ada emasnya. Matahari pun sudah condong ke barat, dan mereka pulang ke barat dengan hasil yang tak seberapa. Di depan barak mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Besok pagi kita gali lebih dalam lagi, kata si Bono membuka pembicaraan. Kita tadi dapat emas hanya sedikit. Besok kita pakai alat pelacak saja, agar hasilnya maksimal. Malam itu mereka merencanakan kerja untuk besok, sambil diisi swendau gurau. Pagi harinya mereka bergerak dan bawa peralatan yang lebih canggih. Dengan alat ini hasil kita akan bertambah, ujar si Jono. Mereka terus menggali dan terus menggali hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua yang lumayan luas. Di dalam ada arca yang terbuat dari emas dan maih banyak lagi. Akhirnya mereka menemukan apa yang mereka inginkan, dan sekarang mereka sudah sukses dan menjadi miliarder. Hidup mewah dan punya perusahaan tambang terbesar di kota mereka. Mereka tetap kompak dan menjaga satu sama yang lainnya. Pagi itu si Tono datang ke kantor si Bono dan langsung menuju ruangan si Bono. Sampai di sana si Bono dan Aijono udah menunggu. Bagi saudaraku, ucap si Tono, aku dapat info daerah yang banyak emasnya. Tapi ya sayang, si Tono menahan nafas lalu diam. Katakan saja di MNA itu, ujar si Bono. Di laut, katanya si Tino. Laut mana, ucap si Jono. Laut selatan yang terkenal ombaknya besar dan arus yang kuat. Tenang, kata si Bono. Aku punya kapal selam untuk eksplorasi bawah laut. Keesokan harinya mereka merencanakan semua persiapan. Semua alat dan teknologi penunjang dikumpulkan. Para ahli dipanggil. Dan inilah saat kita menuju ekspedisi spektakuler, kata si Jono. Mereka pun bergerak. Dengan kapal yang dilengkapi teknologi super canggih dan kapal selam, sampailah mereka di tempat tujuan. Kapal selam pun diturunkan, mereka menyelam ke palung dalam. Semakin dalam dan semakin dingin. Dalam sonar tertangkap sebuah benda yang menyilaukan. Mereka berhenti sejenak sambil meneliti. Di sini tempatnya, kata si Tono. Suasana jadi tegang dan mereka fokus pada satu titik di sonar. Keluarkan kapal sulam mini, kata si Bono. Si Jono pun bergerak menuju anjungan. Tak lama kemudian mereka sudah di kapal selam ini. Pelan tapi pasti mereka mendekat. Benar saja senar itu tidak salah. Cahaya kemilau itu emang betul emas. Tapi kali ini emasnya sangat besar, karena emas itu berbentuk istana. Bono berkata, kita jangan ke sana. Perasaanku tidak enak, katanya. Tapi si Tono dan Jono tidak peduli. Langsung diarahkannya kapalnya ke arah istana itu. Perlahan mereka turun di halaman istana itu. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalam istana. Begitu kaki meminak lantai, suasana berubah. Tiba-tiba air di sekitar surut dan mengering. Mereka seperti berada dalam akuarium raksasa di dasar laut. Akuarium yang terbuat dari emas murni. Mereka takjub sekaligus ngeri dengan keanehan yang terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengeksplorasi istana itu. Dan mulai dari itu hingga sekarang tidak ada kabar dari mereka. Sudah 4 bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda mereka kembali. Dan kisah mereka hingga kini jadi misteri. Mereka sudah 4 bulan di istana emas itu, seperti di dalam akuarium raksasa. Banyak ikan dan binatang laut di depan mereka, tapi tak dapat mereka tangkap. Dengan bekal apa adanya mereka bertahan hidup. Di sini banyak emas tapi tidak ada makanan, ujar si Bono. Terlihat di wajahnya rasa kesal. Sudahlah, kata si Tono, nasi sudah jadi bubur. Sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat keluar dari istana ini? Sambil berjalan gontai Tono bicara. Sedangkan si Jono hanya duduk dengan muka kusut. Lihat, teriak si Jono sambil berdiri. Bukankah ini jalan saat awal kita mau ke sini, ketusnya? Bono dan Tono menghampiri Jono dan mereka menyusuri jalan yang si, kata Jono. Semua terlihat sama, semua berkilau emas. Beruntung peti-peti yang berisi batangan emas yang mereka bawa pakai roda. Jadi tak perlu tenaga ekstra untuk membawanya. Mata si Tono menangkap cahaya berkedip, lalu ia berkata pada kesua temanya. Apakah itu kampung kapal selam kita? Sambil ia menunjuk ke arah cahaya yang berkedip. Mereka langsung bergegas ke arah cahaya itu. Tak lama kemudian mereka sampai pada sumber cahaya. Teriakan mereka bergema di lorong itu diiringi suara tangis haru. Kita berhasil, kawan, sambil menagis Tono menghamoiri kapal selam yang MSI terparkir di depan pintu istana. Suara mereka bergema di lorong itu diiringi suara tangis haru.
Kita berhasil, kawan, sambil menagih Tono menghampiri kapal selam yang MSI terparkir di depan pintu istana. Dalam perjalanan menuju ke permukaan, mereka saling berucap selamat. Si Bono angkat sebotol bir, disodorkan ke arah kedua temannya sambil berkata, "Kita sukses, kawan." Terpancar di wajah mereka perasaan teramat puas. Sedangkan para awak yang ada di kapal di atas permukaan menunggu dengan setia, dengan perasaan harap-harap cemas. Lihat, ada gelembung air dari bawah, teriak salah satu kru kapal. Mereka pun bergegas melihat ke bawah. Tak lama kemudian muncul kapal selam si Bono beserta kedua temannya. Tidak menunggu lama kapal selam diderek ke atas kapal. Mereka keluar disambut pelukan hangat dari para kru kapal. Dan si Tono teriak dengan lantang, "Ayo kita pulang, kita rayakan Jo berhasilan kita."